Pemerintah Rusia menyatakan bahwa Perang Dunia III dengan Barat telah dimulai setelah AS juga ikut campur dalam perang Ukraina. Olga Skabeyeva, pembawa acara 60 menit di saluran TV Rusia, mengatakan minggu ini bahwa operasi militer khusus di Ukraina semakin memanas. Perang sesungguhnya telah dimulai dan itu adalah Perang Dunia III. Kami terpaksa melakukan demilitarisasi, tidak hanya di Ukraina tetapi juga di seluruh aliansi NATO. Juru bicara Kremlin juga mengungkapkan bahwa negara-negara barat telah memasok senjata ke Ukraina yang kini digunakan di medan perang melawan Rusia. Ilmuwan politik Kementerian Luar Negeri Vladimir Avakov mengaku akan menghabisi siapa saja yang ikut campur soal konflik Rusia-Ukraina. Skabeyeva yang dikenal dengan retorika hawkishnya di acara bincang-bincang prime time-nya kemudian mengangkat momok tentang perang nuklir. Ada begitu banyak orang yang berbaris untuk mengganggu operasi khusus Rusia di wilayah Ukraina, sehingga kita harus bertindak, tetapi kita belum menemukan acara untuk bertindak tanpa menggunakan serangan nuklir. Di mana anggota parlemen Rusia, Oleg Matveyev, yang juga menjadi tamu dalam program itu mengisyaratkan bahwa Polandia bisa menjadi target Rusia dan berikutnya jika memutuskan untuk langsung dalam konflik. Jika Polandia mulai ikut campur semacam intervensi militer, dia harus menyadari bahwa perbatasannya saat ini dijamin oleh perjanjian militer pasca perang. Jika mereka bergerak melewati perbatasan itu, maka mereka akan membatalkan semua perjanjian pasca perang. Perbatasan Polandia tidak akan berguna jika mereka melintasi perbatasan. Sementara itu, pasukan Rusia juga telah berjuang melalui wilayah Donbas yang diperebutkan di Ukraina. Di titik ini, Rusia memperoleh keuntungan berkat keunggulan jumlah dan daya tembak mereka. Meskipun ada perlawanan kuat dari Ukraina, tentara musuh dikatakan berada di ambang merebut kota Severodonetsk yang sangat penting secara strategis. Menyusul keberhasilan ini, Rusia selangkah lebih dekat menuju kendali total Oblast Luhansk. Amerika Serikat juga mengakui siap Perang Dunia III jika NATO diserang. Di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden menegaskan dirinya siap melakoni Perang Dunia III jika NATO yang diganggu. Tetapi Biden tak mau ambil resiko jika harus memulainya dengan menghadapi Rusia di Ukraina. Saat ini kami memberikan dukungan ke Ukraina dan kami akan melanjutkannya untuk berdiri tegak dengan sekutu kami di Eropa dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami akan membela setiap jengkal wilayah NATO, kata Biden seperti dikutip dari Bloomberg. Jika mereka bergerak sekali, kami akan merespon dan memang itu adalah Perang Dunia III. Tapi kami memiliki kewajiban suci di wilayah NATO. Tetapi Biden juga kembali menegaskan tak akan mengambil resiko dengan pertempuran melawan Rusia di Ukraina. Kami tak akan berjuang pada Perang Dunia III di Ukraina. Rusia siap konfrontasi langsung dengan Amerika Serikat. Rusia mempersiapkan diri untuk konfrontasi secara langsung dengan Amerika Serikat. Mempersenjatai Ukraina dengan senjata yang lebih berat oleh Washington meningkatkan resiko konfrontasi langsung AS Rusia terlepas dari pernyataan Amerika tentang mitigasi kemungkinan seperti itu, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada hari Rabu. Diplomat itu juga mengomentari berita bahwa Amerika Serikat juga telah memutuskan untuk memasok beberapa peluncur roket HIMARS ke Ukraina. Washington bersikeras bahwa sistem persenjataan tidak akan mengizinkan pasukan Ukraina untuk menyerang Rusia dan berpendapat bahwa sistem itu mencegah skenario di mana Moskow akan menganggap AS sebagai pihak yang dalam berkonflik. Kami tidak menyediakan senjata apapun yang akan memungkinkan Ukraina untuk menyerang Rusia dari dalam Ukraina dan Presiden Joe Biden juga telah sangat jelas tentang itu. Kami tidak akan menjadi sebuah pihak dalam perang. Ryabkov juga tidak setuju dengan alasannya mengatakan AS membuat konflik lebih berbahaya. Di mana setiap pasokan senjata yang berlanjut dan juga meningkatkan resiko perkembangan semacam itu. Diplomat itu juga menambahkan bahwa AS selama bertahun-tahun tidak melakukan apapun untuk mencegah eskalasi ketegangan dengan Rusia terkait Ukraina. Hal ini menghalangi upaya terakhir Moskow untuk menegosiasikan kesepakatan yang mengikat secara hukum yang akan mengatasi kekhawatiran Rusia atas ekspansi NATO di Eropa setelah permusuhan terbuka pecah pada bulan Februari. Washington juga mempertahankan jalannya dari apa yang kami tandai berkali-kali sebagai niat untuk berperang di Ukraina yang terakhir dan mencerminkan tujuan untuk menimbulkan seperti yang mereka katakan sendiri kekalahan strategis Rusia dan ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Di mana peningkatan pasokan senjata terbaru ke Ukraina juga tidak secara mendasar mengubah situasi, hanya meningkatkan resiko saja. Rusia juga menyerang negara tetangga itu pada akhir Februari menyusul kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan persyaratan perjanjian Minsk yang pertama kali ditandatangani pada 2014 dan akhirnya pengakuan Moskow atas Republik Donbas di Donetsk dan juga Luhansk.
Protokol yang diperantarai Jerman dan juga Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah-daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu juga menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev juga menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. NATO, negara barat harus bersiap hadapi perang panjang di Ukraina. Sekjen Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Jens Stoltenberg mengatakan, negara-negara barat harus bersiap menghadapi perang habis-habisan yang panjang di Ukraina. Hal ini diungkapkan usai melakukan pembicaraan di Gedung Putih dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kami harus bersiap untuk perang jangka panjang karena apa yang kita lihat adalah bahwa perang ini sekarang juga telah menjadi perang habis-habisan, kata Stoltenberg. Ia mengatakan bahwa Ukraina membayar harga tinggi untuk membela negara mereka sendiri di medan perang. Namun pihaknya juga melihat bahwa Rusia menelan banyak korban. Meski menegaskan bahwa NATO tidak ingin memasuki konfrontasi langsung dengan Rusia, Stoltenberg mengatakan bahwa aliansi militer barat memiliki tanggung jawab untuk mendukung Ukraina. Kebanyakan perang kemungkinan besar akan berakhir di meja perundingan, tetapi yang kami tahu adalah bahwa apa yang terjadi di sekitar meja perundingan juga sangat terkait erat dengan situasi di lapangan di medan perang. Kendati demikian, ketika ditanya apakah Ukraina ditekan oleh Barat untuk menerima kehilangan wilayah saat berundingkan perdamaian, Stoltenberg mengatakan, bukan kami yang memutuskan atau memiliki pendapat tentang apa yang harus diterima atau tak diterima Ukraina. AS dan NATO sengaja membuat Ukraina lebih kuat saat dihantam Rusia, ternyata ini tujuannya. Amerika Serikat dan NATO sudah berencana untuk mendamaikan Rusia versus Ukraina dan bisa mengakhiri perang yang terjadi. Namun untuk bisa mendapatkan kata damai itu, maka Ukraina harus tetap tampil kuat dan itu yang kemudian menjadikan AS dan NATO begitu kukuh, termasuk mengizinkan berbagai kebutuhan peralatan perang bagi Ukraina. Dengan kuatnya Ukraina, maka mereka akan punya posisi tawar dengan Rusia. Tentu saja harapannya dengan demikian, kedua negara akan mendapatkan kata sepakat untuk mengakhiri perang yang sudah berjalan lama ini. Untuk membicarakan perdamaian itu, kedua negara juga harus bertemu di meja perundingan. Dengan demikian, akan ada sebuah keputusan yang kuat untuk kedua negara mengambil sikap untuk menghentikan perang. Blinken juga menggemakan pernyataan Stoltenberg. Apa yang sedang kami lakukan adalah memastikan bahwa Ukraina memiliki apa yang mereka butuhkan untuk mempertahankan diri dari agresi ini, untuk mengusirnya dan juga mendorongnya kembali. Dan juga sebagai hasilnya untuk memastikan bahwa mereka memiliki posisi tawar-menawar yang paling kuat dan setiap meja perundingan yang muncul. Blinken juga mengatakan sulit untuk berspekulasi tentang arah politik konflik atau kapan akan berakhir. Kapannya belum bisa dikatakan persisnya bagaimana. Apa yang bisa kami katakan adalah apa yang akan kami lakukan untuk memastikan bahwa Ukraina memiliki sarana mempertahankan diri dan memiliki kekuatan terkuat di setiap langkah di sepanjang jalan.